sebenarnya hukum bekerja di bank konvensional itu gimana ya? Tidak masalah kerja katanya. Kalau melihat dari aspek bahwa ternyata bank konvensional ada unsur riba itu tidak ada sama itu sama dengan ya? syariat itu lebih riba juga itu. Jangan dikatakan syariat itu namanya saja kok syariat ya tetap ya riba, nggak bisa lepas dari riba. Masa orang yang hutang terus ditentukan kamu biasa berapa hasilnya kalau setiap bulan, kemudian berarti kamu harus bayar sekian, hasil nggak hasil harus bayar, itu ya riba sama itu. Malah justru dari konvensional itu kalau diatur dengan cara fikih itu bisa. Cuman belum bisa laksana. Jadi kalau meletakkan uang di bank ini sudah bisa, karena apa, tidak ada transaksi apa-apa, langsung titip begitu saja. Terus masalah bunga itu dikasih nggak masalah, itu masuk dalam inna khiyarakum aksanukum qada'an fa idza khayyitum bi hayatin wa hayyu bi aksana minha ruduha. Ini bagus. Tapi yang menjadi masalah ketika hutang. Nah, ketika hutang itu harus berjanji setiap bulan bayar sekian. Ini yang menjadi masalah, masalah menjadi riba. Tapi itu sebenarnya bisa disiasati. Misalnya sebelumnya itu baca brosur, tangan dan seterusnya, kemudian pada waktu hutang tidak usah akad itu. Tidak usah akad ya? Tidak usah akad, itu tidak masalah sebenarnya gituannya. Yang jadi masalah ada perjanjian. Ada perjanjian ya? Itu. Lalu kalau bekerja di banknya nah, karena bank itu sudah kebutuhan. Nggak ada bank sekarang itu tidak bisa berjalan ekonomi semuanya. Bahkan orang orang yang mempunyai uang kalau tidak diletakkan di bank juga nggak aman sekarang itu. Malah yang aman yaitu diletakkan di bank. Dan bank itu tidak semuanya riba itu enggak. Bank itu perusahaannya banyak. Itu hanya kita masuk dalam kategori inna aksanukum, bukan inna khiyarakum inna aksarum malikum ya juzu mu'amalatuman aksarum mali haramun malam yatahaqqaq annahum minhu. Jadi kita bekerja dengan orang yang mayoritas hartanya aja haram, tidak masalah. Asalkan yang diberikan kita bukan uang haram. Nah, gitu saja. Uang di bank itu tidak semuanya haram. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi boleh kita muamalah dengan orang-orang yang muamalahnya kebanyakan itu hartanya haram selama tidak nyata. Kenapa? Al haram la yuharimul halal. Barang haram itu tidak bisa mengharamkan barang halal. Barang halal. Jadi yang haram ya tetap haram. Al halal bain, al haram bainun, bang bainun masubah, sudah jelas yang macam itu. Jadi sekarang ini banyak orang yang mengatakan bank syariah yang lepas daripada riba, makanya karuan riba. Itu yang saya lihat, yang saya ketahui praktek syariat ya tidak ada yang cocok dengan fikih, banyakkan malah menerjang daripada fikih, hanya wajahnya saja, yang namanya saja. Itu namanya syariat, bukan cocok dengan syariat itu loh yang akhirnya semacam itu. Makanya saya bukan berarti membela bank konvensional. Jadi konvensional itu kalau kita ajak, kita atur dan sebagainya itu ya bisa itu. Hanya akad saja walaupun toh minimal makruh berguna ini. Tapi kalau meletakkan masih bisa. Dengan catatan kita nggak mengharapkan bunga, hanya untuk keamanan. Gitu aja. Berarti kesimpulannya hukum bekerja di bank ini tidak masalah. Bank itu ya harus wujud karena sekarang itu merupakan kebutuhan, bukan hajat ya, daruriyat. Kalau tidak ada bank tidak bisa, karena kita transaksi tidak seperti dulu. Haji tidak seperti dulu membawa uang cash, itu malah nggak aman semuanya itu nanti namanya. Ya, itu dibutuhkan, sekarang itu dibutuhkan. Padahal kita kalau dalam kitab fikih saja, misalnya melakukan riba kalau memang hajat betul. Hajat itu boleh. Hajat itu kalau tidak menggunakan bukan sampai mati enggak, tapi kesulitan. Cuman dalam hal atau darurat. Darurat itu kalau hajat itu kalau sudah ama menjadi darurat. Tunzalu mansilata darurat. Tidak amal hajat tunzalu mansilata darurat. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang yang hutang di bank yang sebenarnya tidak sampai batas darurat, tidak sampai batas hajat, hanya tasyahi biar usahanya lancar dan sebagainya, itu ya fastabdi qalbak, minta fatwa kepada hatinya sendiri-sendiri, yang sebenarnya itu
tidak hajat tapi mengatakan hajat. Jadi karena hajat itu bukan berarti saya butuh, bukan. Memang kondisi yang mendesak. Alhamdulillah itu termasuk mematikan orang yang sakit dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih ya sudah menemani kami dalam sesi pertanyaan kali ini.